Oke guys, balik lagi dengan channel gua Payopi. Kemarin gua ada ngebahas fisika 1 tapi modul 2 ya, tentang gerak masih satu dimensi. Sekarang gua mau lanjut ke 2 dan 3, sekalian 2 sama 3 ya, ini minggu ketiga. Dan di topik minggu ketiga ini akan dibahas sama ya kayak kemarin, karena bedanya cuman kemarin tuh cuman satu dimensi, itu masuk satu dimensi, kita mainnya cuman di misalnya di sumbu X yaitu ke kanan doang, terus kalau vertikal dia di sumbu Y, geraknya dari sumbu Y doang gitu. Nah kalau dua dimensi dia udah mulai ke kanan, ke kanan atau ke atas, dia udah digabung, udah ditambahin. Dan 3 juga ada namanya K ya, Z atau sumbu Z. Nanti ada intonasinya di slide kalau kita udah belajar. Nah, sama aja ya topiknya, yang dibahas tuh masih posisi dan perpindahan, percepatan gerak. Nah yang ditambahin ini ada gerak parabola ya. Gerak parabola tuh kayak peluru, kalian tahu kan gerak peluru, kalau orang lempar tebing tuh peluru gitu. Terus gerak melingkar, melingkar ya kayak layangan gitu, berputar. Langsung aja, gerak dalam 2 dan 3 dimensi menggunakan tanda positif atau tidak nggak cukup untuk menjelaskan secara lengkap gerak atau lebih dari satu dimensi. Jadi kita harus pakai vektor ya, biar tahu posisinya. Misalnya sebelah kanan tuh positif, atau sebelah kiri ke bawah juga itu min Y, min sumbu Y. Masih meninjau perpindahan. Nah masih kita belum selesai bahas perpindahan sama kecepatan perpindahan. Nah ini pakai koordinat polar, kita udah koordinat polar. Sebuah posisi benda dijelaskan oleh vektor posisinya R. Nah posisinya dulu dilambangkan dengan R. Ini R1. Jadi posisi awal, terus dia berpindah ke RF. R ini artinya start ya. Terus RF ini finishnya. Nanti ada. Terus ini delta R berarti selisih perpindahannya berapa. Ini T ini waktu ke posisi Q berapa detik gitu. Perpindahan sebuah benda didefinisikan sebagai perubahan posisinya nih. Rumusnya delta R sama dengan delta akhir dikurang delta awal. Kita masih meninjau kecepatan. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu dari perpindahan tersebut. Jadi ini V, ini lambang vektor ya, berarti ada arah itu. Delta R ini posisi ya, perpindahan posisi dibagi selisih waktu, berapa waktunya yang menempuh, nanti dibagi, itu kecepatannya, kecepatan perpindahan. Nah kecepatan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata di mana selang waktunya menuju 0. Jadi bedanya itu adalah kita menghitung waktu sebelum 1 detik gitu, sebelum bahkan mendekati 0. Tuh lambang, cara baca gini, V kecepatan sama dengan limit dimana delta T mendekati 0. Jadi waktunya itu mendekati 0. Berarti cepat banget dia ngitungnya, kecepatan itu berapa. Kalau kalian mau bisa tuh kalian harus mempelajari limit dulu ya. Gue di sini juga masih mempelajari limit, dan itu ilmunya sangat sulit bagi gue. Tapi gue sedikit-sedikit bisa memahami limit. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan perubahan percepatan. Tadi yang kalau kita udah menghitung kecepatan sudah dapat, kita bisa menghitung percepatannya kalau kecepatannya itu berubah-ubah ya, nggak konstan. Kayak misalnya posisi pertama ke posisi itu kecepatannya 20 meter per sekon, terus ke posisi ketiga bertambah kecepatannya menjadi 50 meter per sekon. Jadi diselisihin V, delta V dibagi delta T. Jadi percepatannya tuh hasil perbandingan selisih kecepatan dan waktu yang ditempuh. Percepatan sesaat sama kayak kecepatan sesaat tadi, limitnya tuh mendekati 0 waktunya. Nih hubungan antara posisi kecepatan dan percepatan atau diferensial. Yang tadi turunan. Ini adanya di kalkulus ya. Ini materinya juga sulit banget ini.
posisi. Nah, maksud posisi. Nah, kalian lihat nih R. R itu apa tadi? Posisi ya. R fungsinya T. Jadi kalau di mana R-nya letaknya, terus T-nya berapa? Sama dengan X ini sumbu Y ya, sumbu Y ke kanan. Terus dikali waktu gitu. Maksudnya berapa waktunya. Ini lambang arah ya. Arahnya berarti dia tuh vertikal. Horizontal, kalau ke kiri ke kanan horizontal. Ini maksudnya lambangnya arah ya. Arahnya horizontal ke kiri atau ke kanan. Terus Y ini sumbu Y ini lambangnya vertikal. Jadi dia bergeraknya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau Z ini sumbu Z ini udah 3 dimensi. Kalau 2 dimensi kita mainnya cuma cukup 2 ini aja. Kalau 3 dimensi dia udah nambah Z. Nah, lambangnya itu adalah K. K itu kayak ke depan atau ke belakang gitu ya. Kalau kalian lihat 3 dimensi itu kan nambah sumbu dia. Nih. Jadi kita bisa ngitung misalnya waktu sumbu X ya, arah horizontal, berapa waktunya yang ditempuh waktu perpindahan. Terus sumbu Y arah vertikal berapa waktunya. Nanti dikali ditambahin, semua penjumlahannya ditambahin, itulah posisi akhirnya. Terus kecepatan V dikali waktunya berapa gitu, pada waktu berapa maksudnya T. Ini kecepatan sumbu X horizontal, arah horizontal ditambah kecepatan arah vertikal sumbu Y ditambah kecepatan arah Z atau ke depan atau belakang. Ini gue manggilnya ke depan atau belakang ya, karena gue nggak tahu bahasa horizontal yang ketiganya. Nah, di sini ada diferensialnya, dx per dt bisa ditulis kayak gini rumusnya. Ditambah dy per dt. Ini udah masuk ke diferensial turunan. Percepatan sama ya, tinggal percepatannya berapa nanti ditambahin aja. Percepatan horizontalnya, vertikalnya, terus kalau 3 dimensi ke depan belakangnya berapa, semua bisa dihitung. Nah, apalagi nih integrasi atau integral ya, ini bisa dihitung pakai integral. Ini gua nggak bisa jelasin karena gua belum nyampe gue masih mau pelajari juga integral, karena kalau buat mempelajari integral di kalkulus kita harus paham limit. Setelah limit kita harus belajar diferensial dulu, baru kita bisa ke integral. Jadi syaratnya banyak. Nah, ini latihan gue waktu itu ngerjain tugas dari dosen. Contoh, sebuah benda bergerak dari titik 0, 1, 0 dengan kecepatan V-nya berapa detik dengan arah horizontalnya 4T. Jadi posisinya tuh ada di 4. Yang ke kanannya apa namanya? X ya, X-nya tuh ada di 4. Kalau kalian lihat di diagram Cartesius gitu, diagram Cartesius. Ditambah arah horizontalnya, arah vertikalnya adalah 3 di titik 3. Ini 2 dimensi ya, jadi K-nya nggak ada. J kan J itu vertikal. Jadi ini ada pangkat 2-nya, ingetin. Tentukan posisi benda setelah 2 detik. Nah, posisinya berapa detik gitu. Posisinya di mana pas 2 detik. Kalian substitusikan aja T ini jadi 2 detik nih di sini. Nanti 2 detik. Terus kecepatan rata-ratanya kan kalian tahu selangnya berapa, ini T-nya ya, T-nya berarti 2 detik. Nanti V-nya kalian bisa ikutin. Sama ini, soalnya kalian bisa kerjakan. Contoh gerak 2 dimensi ini masuk dulu. Contoh dari 2 dimensi itu ada namanya gerak peluru. Gerak peluru tuh kayak kalian ngelempar ke atas, ke depan ya, ke depan, terus dia jatuh ke bawah. Kayak kalian lihat ngelempar bola gitu. Gerak peluru, sebuah benda yang bergerak dalam arah X. Arah X itu berarti ke kanan ya, ke kanan. Terus dia ada Y-nya juga, dan Y secara bersamaan. Jadi dia awalnya berarti dia
ke arah Y ke atas ya, ke atas dia ada ke arah X-nya juga ke kanan gitu. Dalam bersamaan barengan itu bisa dihitung posisinya. Bentuk gerak dalam dua dimensi tersebut kita sepakati dengan nama gerak peluru. Penyederhanaan abaikan gesekan udara. Sebenarnya ada gesekan udara, jadi kita nggak detail gitu menghitung kecepatannya. Terus sama rotasi bumi. Pokoknya ada yang kita murni aja nih biar mudah. Dengan asumsi tersebut, sebuah benda gerak peluru akan memiliki lintasan berbentuk parabola. Catatan, pada gerak peluru, ketika benda dilepaskan hanya gaya gravitasi yang menarik benda, mirip seperti gerak ke atas dan ke bawah. Jadi, ketika kita melepaskan kita ngelempar benda ke atas, yang main tuh gaya gravitasi. Dia tuh nggak ada tarikan ke kanan atau ke kiri, jadi yang main tuh gaya percepatan dari sumbu Y aja, karena kan vertikal. Karena gaya gravitasi menarik benda ke bawah, maka percepatan vertikal berarah ke bawah, tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Itu kan nggak ada percepatan di arah ke kiri atau ke kanan tuh nggak ada. Yang cuma ada percepatan dari arah vertikal aja, dari Y ke bawah, dari atas ke bawah, itu sumbu Y. Nah ini misal ini posisi pertama ya, gue taruh posisi pertama, posisi kedua, 3 dan 4 dan 5. Ini kalau kita mempelajari kinematika, kita bisa mengetahui kecepatan berapa pas dia di posisi ketiga ini, pas di tengah, terus sudutnya berapa. Misal di sini alfanya ini theta ya, ini simbol theta, sudut kecepatan awal X nya 0, kecepatan awal Y nya 0 juga, berarti belum bergerak dia. Pas dia udah bergerak kecepatannya, jadi kita udah bisa menghitung kayak ini, kita nih pakai theta tuh kayak ada hitung kosinus dan sinus gitu. Jadi kalian harus bisa menghafal bisa menguasai kosinus dan sinus tuh trigonometri ya. Kalian harus bisa trigonometri juga ini di sini. Kalian cuma hafalin aja ya saran gua, atau memahami setidaknya lebih bagus. Karena kita mainnya sudut-sudutan nanti untuk fisika selanjutnya. Di sini kalian bisa lihat kecepatan Y-nya akan berubah. Pas sudah nyampe di sini, dia percepatannya nanti ada karena gaya gravitasi. Ini juga terdorong karena gaya gravitasi. Kalian bisa perhatikan. Ini aturan gerak peluru, pilih kerangka koordinat Y arah vertikal. Komponen ya yang maksud itu. Komponen X dan Y dari gerak dapat ditangani secara terpisah. Ya kalian bisa hitung komponen Y dulu, X dulu. Jadi kalian harus menghitung satu-satu ya kalau mau menghitung kecepatan masing-masing. Kecepatan termasuk kecepatan awal dapat dipecah ke dalam komponen X dan Y. Ya, maksudnya kalian bisa mecah kecepatan Y-nya berapa, X-nya berapa, kecepatan komponen Y-nya berapa. Nanti kalian kalau udah dapet, kalian bisa gabungin. Jadi dipecah dulu. Gerak dalam arah X adalah GLB. Jadi nggak ada percepatan, itu konstan ya. Percepatannya tuh nggak ada percepatan. Beda sama Y, karena ada gaya gravitasi, dia ada percepatan. Percepatannya tuh 9,8 sebenarnya. Cuman kita kalau ada soal, tergantung dari soal. Gerak dalam arah Y adalah jatuh bebas GLBB. Ini A sama dengan G. Kecepatannya adalah sama dengan gaya gravitasi. Aturannya nih, kita menghitung komponen arah X atau horizontal. Percepatan dari komponen X yang ke horizontal ya, horizontal itu 0, nggak ada. Jadi kecepatan horizontal awal, kecepatan awal horizontal V awal dikali theta, berapa sudutnya ini berapa dikali, jadi X
sama dengan kecepatan horizontalnya konstan. X sama dengan kecepatan awal dikali theta ya, dikali theta dikali waktu. Persamaan ini persamaan hanya dalam arah X, karena dalam arah ini gerakannya adalah GLB. Ini rumus GLB itu ada nggak? Peraturan ya. Arah Y. Arah Y, kecepatan Y, kecepatan awal dikali sin, karena kebalikan dari ini kan kosinus, berarti kalau di sebelah atas yaitu sinus ngitungnya kita. Berapa sudut sinusnya, ambil arah positif ke atas. Kalau dia arah ke atas berarti positif ya. Selanjutnya masalah jatuh. Gerak dan kecepatan konstan. Kecepatan dari peluru. Gue ulang lagi karena kalau kalian udah menghitung, misalnya di sini nih, kalian udah menghitung semuanya komponen X, terus komponen Y kalian tambahin aja. Disitulah posisinya. Nanti kalau udah dapet kecepatannya, kalian bisa pakai rumus yang GLB ya, cari jarak atau nyari posisi. Kecepatan dari peluru atau benda. Kecepatan peluru benda pada setiap titik geraknya adalah penjumlahan vektor dari komponen X dan Y. Nah, kan kalian kalau udah nemu, kalian bisa dijumlahin. Jadi kecepatan V2, ini rumus kayak rumus Pitagoras ya. V2 X ditambah kecepatan pangkat 2 dari sumbu Y. Dan theta sama dengan tangan min 1 kecepatan sumbu Y dibagi kecepatan sumbu X. Jadi kalau kalian menghitung kecepatan semuanya, kalian suatu kecepatan suatu titik, kalian bisa pakai rumus Pitagoras. Ini Pitagoras gue kenal banget. Contoh gerak peluru. Sebuah benda dapat ditembak secara horizontal. Horizontal ini ke kiri ke kanan tuh kan. Ini horizontal. Terus ada ada sumbu Y-nya juga ke bawah. V awal sama dengan Vx dan Vy sama dengan 0. Jadi kecepatan awal tuh semua komponen Y dan Y itu 0. Semua aturan tentang gerak peluru dapat diterapkan. Nih, gerak peluru tidak simetri. Jadi gak simetri itu dia ada kayak ke kanan sudut V awalnya tuh ada kayak sudut ke atas tuh. Ini kan simetri itu kan lurus sama sumbu Y. Ini enggak, dia ada sudut ke atas. Ini contoh soal. Sebenarnya gue udah pernah bahas ini. Gue ngejalan sendiri, cuman kalian coba berpikir sendiri. Semua yang dijelasin kalian. Soalnya kalau anak teknik tuh kan harus kita bisa analisis sendiri. Wah, ini dari mana gitu. Oh, ini dari mana. Kalau udah mentok baru kalian bisa tanya. Itu sih yang pengalaman gue. Memang anak teknik tuh harus bisa analisis. Harus terus berpikir. Ini ada gerak melingkar. Ini gerak melingkar dalam ini makanya koordinat polar ya. Dalam koordinat polar posisi R sama dengan radius R. Oh, ini lambangnya R tuh maksudnya di sini nih R. Terus R ini kayak tadi arahnya ya, arah berputar. Kecepatannya adalah V. Nah, ini gue lupa nih simbol apa ya, simbol ini kayak percepatan sudut, ini gue lupa. Gue nggak terlalu menguasai ya kalau gerak melingkar ini. Tapi ya kalau kalian bisa menguasai bagus sih. Cuman intinya sih ini kita main sudut theta, nanti ada gerak rotasi dan di pertemuan keberapa. Ini gerak melingkar sama gerak rotasi itu agak mirip cuman beda gitu. Kecepatan sentripetal, sebuah benda yang bergerak melingkar meskipun bergerak dengan laju konstan akan memiliki kecepatan karena kecepatannya atau arah berubah. Nih jadi kayak sentripetal kayak berputar, cuman kayak ada kecepatan mau keluar gitu. Kalian berputar, cuman kalian bayangin kalian lagi di ada mainan TK tuh kan, kalian berputar nih ya, berputar yang mainan muter-muter itu. Semakin cepat semakin kalian akan mau keluar gitu.
keluar dari jalur, jadi jalur perputaran gitu, jalur lingkarannya itu. Cuman kalian nggak keluar karena kalian masih terikat dari sumbu apa, dari titiknya itu, ini V-nya kecepatan itu. Kan ada petunjuk, ini kan melingkar nih, garis bantunya lingkaran. Nah kalian kalau ada kecepatan kalian akan keluar gitu, usahakan mau keluar. Terus sentripetal sama ya, kecepatan total. Ini mobil juga ada, kalau kalian ngebut gitu lagi lurus ya, atau tiba-tiba kalian belok, kalian setir belok ke kiri, kalian akan ngikut tetap ini, tetap lurus gitu, jadi kayak terbanting. Ini semuanya udah, gua nggak terlalu bahas lebih dalam ya karena ini udah luas cangkupannya. Oke, udah habis. Mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan, dan khususnya buat dosen Pak Yudi, saya presentasikan ini seadanya apa yang saya mengerti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalam, terima kasih.